Konon kabarnya, Trunojoyo ngamuk, Raja Mataram, Amangkurat I kalang kabut. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang, yang gonjang-ganjing tentang transaksi 349 triliun, itu seolah-olah ibarat Pak Mahfud itu Trunojoyo yang ngamuk. Trunojoyo membongkar dalam tanda petik bahwa ketidakadilan yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri yang menjadi penguasa Mataram, sementara Pak Mahfud juga kan seperti itu. Iya, betul. Ya. Dan kebetulan tempat lahirnya sama. Tapi secara ketatanegaraan, Trunojoyo adalah orang yang mampu mengorganize. Rakyat juga ada beberapa civil society mengatakan kami berada di belakang Pak Mahfud MD. Kami mendukung 1000% terhadap Prof. Mahfud. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih tentang Prof. Mahfud. Saya bersama Gus Ali Rahman, asli Madura, santri Madura, dan juga penggiat sejarah, aktivis Pagar Nusa. Ya, Gus, begini, di Madura ada sosok seorang pahlawan dan terkenal, namanya Pangeran Trunojoyo. Atau Panembahan Maduretno. Oh, Panembahan Maduretno. Itulah sosok yang hebat, gagah, saktiman, raguna. Konon kabarnya, Trunojoyo ngamuk, Raja Mataram, Amangkurat I kalang kabut. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang, yang gonjang-ganjing tentang transaksi 349 triliun, itu seolah-olah ibarat Pak Mahfud itu Trunojoyo yang ngamuk. Sehingga terjadi silang sengkarut, juga dengan Komisi 3. Ya, dia sebutkan di Twitternya, jangan sampai Pak Arteria Dahlan, kemudian juga Beni Kaharman dan Pak Arul Sulsani tidak hadir dalam rapat dengar pendapat. Ya, itu sekarang kita akan mengulas Gus, siapa sebetulnya Pangeran Trunojoyo menurut Anda yang ketahui? Ya, Pangeran Trunojoyo adalah Terah Mataram juga, kan gitu. Terah Mataram juga, karena kalau tidak salah ibu beliau itu adalah nenek ya, itu dari keturunan Sultan Agung juga. Artinya Trunojoyo yang merupakan Pangeran Madura, bahkan pernah menjadi penguasa Madura. Ya. Beliau tidak lepas juga dari berkelindan nasab dengan Sultan Agung Mataram, walaupun pada akhirnya kebenaran adalah kebenaran. Kan begitu. Betul. Kesalahan dan keberpihakan kepada asing yang merugikan rakyat negerinya pada saat itu harus dilawan. Itulah Trunojoyo. Meskipun yang dilawan itu kan notabene-nya masih pamannya sendiri gitu kan. Gitu kan. Atau kalau dikaitkan dengan Pak Mahfud MD ya. Sekarang yang dikritisi kan tidak jauh-jauh masih berada dalam lingkungan pemerintahan atau pejabat kan. Artinya kemarin sampai akhirnya Bu Sri Mulyani melakukan preskon bersama Pak Mahfud gitu kan. Yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait dengan transaksi mencurigakan itu kan di Kementerian Keuangan. Artinya Pak Mahfud itu adalah pejabat kementerian yang disampaikan adalah transaksi yang mencurigakan diduga di dalam kementerian yang berada dalam pemerintahan yang sama. Artinya kalau diibaratkan dengan Pangeran Trunojoyo, saya tidak membanding-bandingkan, dibanding-bandingin gitu. Tapi setidaknya kalau jenengan tadi mengarahkan Pak Mahfud ada kesamaan atau mungkin diibaratkan dengan Trunojoyo, sikap-sikap seperti inilah Trunojoyo membongkar dalam tanda petik bahwa ketidakadilan yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri yang menjadi penguasa Mataram, sementara Pak Mahfud juga kan seperti itu. Betul. Dan kebetulan
tempat lahirnya sama. Setahu saya Ya, Pak Mahfud itu lahirnya di Sampang ya. Di Sampang. Walaupun sepertinya besarnya di Pamekasan. Terus Sementara Trunojoyo lahir? Trunojoyo ini yang umum diketahui, bahkan ada situsnya itu di Sampang juga, Di Sampang juga? di Babaran namanya, Baberen, kalau itu tidak jauh dari Masjid Agung Sampang, yang sebelah kanannya ada Tugu Trunojoyo itu yang sekarang katanya jadi destinasi wisata. Iya. 200 meter ke arah kiri kalau tidak salah, di situ letak lahirnya Trunojoyo. Jangan-jangan Pak Mahfud di sekitar itu juga. Saya nggak tahu Sampangnya sebelah mana Pak Mahfud lahirnya. Kalau dilihat ini, Pangeran Trunojoyo itu wafat apa di daerah ini? Iya, kalau Pangeran Trunojoyo ada beberapa pendapat ya. Satu mengatakan beliau kan akhirnya menjadi penguasa di Kediri ya. Ya. Ada yang mengatakan beliau itu wafat pada masa Amangkurat II setelah diperangi berdua kemudian dibunuh kan secara tragis. Ada yang menyebut beliau makamnya ada di daerah Malang. Tapi ada juga menyebut makamnya ada di daerah Bantul Jogja. Wallahu a'lam mana yang benar. Tapi pastinya beliau akhirnya dikalahkan oleh keluarganya sendiri, konspirasi antara VOC dengan Amangkurat II. Sehingga dihabisilah bukan hanya kerajaannya atau kekuasaannya, tetapi juga nyawanya. Iya, iya. Oke, kalau konon dalam sejarahnya bahwa Pangeran Trunojoyo berhasil mengalahkan Amangkurat I, kemudian Amangkurat I wafat yang ada di Kendal. Di Tegal ya. Kalau Amangkurat itu di Tegal, maka Tegal Arum. Tegal Arum, Tegal Wangi ya. Tegal Wangi bukan Tegal Wangi ya. Tegal Wangi ya. Kemudian diganti oleh anaknya yaitu Amangkurat II. Nah, Amangkurat II ini berkelindan, berkonspirasi dengan Belanda untuk mengalahkan Trunojoyo. Konspirasi politik sehingga mengalahkan Trunojoyo. Ya di sini kan sebenarnya bapaknya juga kan sama. Tetap kita Allahumma lahum lah ya. Artinya Allahumma lahum lah. Mudah-mudahan tetap diterangkan alam kuburnya semua. Bahwa Amangkurat I ini kalau kita membaca dari tulisan Wycliffe atau mungkin di The Graph juga mengupas tentang perlawanan Trunojoyo pada saat itu. Dia kan kenapa kan begitu? Ya karena Amangkurat selain tidak berpihak kepada rakyat, juga dia lebih cenderungnya bekerja sama dengan VOC, yang mana VOC jelas-jelas kan menindas rakyat gitu. Dan di sini awalnya Amangkurat II itu masih berpihak kepada Trunojoyo awalnya, tetapi bagaimanapun namanya sang bapak kemudian wafat, ya kan, Amangkurat II yang pada saat itu kalau tidak salah bergelar Pangeran Anom atau Penembahan Anom, kemudian ya berbalik kepada sang ayah lalu memerangi Trunojoyo yang sebelumnya Amangkurat II nampaknya juga tidak sejalan dengan sang ayah kerjasama dengan VOC, tapi belakangan kepentingan politik mungkin dan nama besar keluarga ya akhirnya bekerja sama juga dengan VOC kemudian menyerang Trunojoyo kan begitu. Trunojoyo. Konspirasinya di sini. Ya, pemirsa, kalau konflik memang ada yang namanya, kalau Prof. Ika mengatakan dejavu gitu. Tidak sama, tetapi memang ada sedikit-sedikit semacam pengulangan sejarah gitu ya, semacam pengulangan peristiwa. Tetapi konteks dan subjeknya memang berbeda. Mungkin seperti, walaupun tidak sama, memang konspirasi politik kemudian mengungkap hal-hal fakta yang yang tidak berpihak terhadap rakyat dan lain sebagainya, seringkali menjadi pemicu konflik politik. Dan konflik politik di zaman Mataram, zaman dulu itu khas ya seperti itu ya, bunuh. Iya, ya kalau sekarang mudah-mudahan jangan sampai ke sana. Kalau nanti umumnya terjadi rapat dengar pendapat gitu ya, mudah-mudahan sih memang benar-benar apapun yang disampaikan oleh Pak Artaria kemarin terkait dengan apa undang-undang atau apalah, bukan bidang saya itu. Tetapi saya sebagai rakyat, lepaslah undang-undang ini. Kalau seorang Mahfud MD yang profesor doktor yang juga pernah menjadi ketua MK, apakah beliau tidak paham akan apa yang disampaikan oleh Pak Artaria kan begitu? Itu satu. Kedua, apapun yang terkait dengan undang-undang atau hukum yang tertera secara tulisan, saya yakin rakyat mayoritas ingin tahu kebenaran apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait dengan transaksi mencurigakan yang barangkali kalau duit itu dibeber dari Jakarta sampai ke Madura itu. Saya bacakan dulu ya. Ini pemirsa, jadi dari podcast yang tempo hari kita gelar bersama S. Hikam. Ini komentarnya ini luar biasa ini. Banyak media-media juga menjadi inspirasi di sosial media menjadi berita.
Dari Mukhlis Saidi, selamat berjuang Kesatria Mahfud MD melawan keroyokan. Nah, ini Dikeroyok ya, dikeroyok. 3 orang ya. Kemudian dari Imam Suparno, yang jadi pertanyaan, kepentingan apa anggota DPR yang katanya terhormat itu terkesan ingin menutupi kasus? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dari Zainuddin Alexander, saya masyarakat awam, gaya hidup beserta keluarganya sederhana sekali, tidak terlalu memikirkan kesejahteraannya, dan saya percaya beliau lebih memikirkan kesejahteraan rakyat. Lebih yakin lagi beliau bicara, bertindak, bekerja dengan hati, karena beliau paham sekali bahwa hati nurani adalah suara abadi dari kebenaran dan keadilan, suara yang tak mampu didiamkan oleh apapun. Basic beliau pernah di pesantren juga, turunan ulama dan sangat dekat dengan ulama. Menteri kesayangan Gus Dur di zamannya, tidak yakin juga seorang Mahfud cari panggung. Waduh. Ya buat apa juga sih? Iya, ini dari podcast yang kemarin itu ada artinya dari 1.000, kemudian ada komentarnya 250 komen, dan mayoritas itu mendukung Pak Mahfud, Pak Mahfud ya. MD. Nah, Gus kembali lagi gitu ya kepada peran dari Trunojoyo. Cerita apa yang Anda pernah dengar tentang kesaktian dan keberanian Trunojoyo selain juga berperang dengan Amangkurat I? Yang umum kan kisah Trunojoyo itu adalah lebih kepada bagaimana dia berani melakukan pemberontakan itu ya. Yeah. Kalau kesaktian lain ya nanti dibilangnya klinik lagi. Tapi secara ketatanegaraan, Trunojoyo adalah orang yang mampu mengorganize, mampu merekrut. Buktinya dalam hal ini akhirnya Trunojoyo mampu menggandeng seorang laksamada muda yang hebat dari Makassar sana, yang kebetulan beliau berlayar ada di Banten, yaitu Karaing Galesong. Artinya kalau mungkin ya ini bukan membanding-bandingkan atau menyamakan. Saya yakin Pak Mahfud juga telah mampu mengkoordinasikan dengan berbagai jajarannya kan. Jadi untuk mengalahkan Mataram, mungkin dalam tanda petik, karena yang diuber sebenarnya kan VOC kan, tetap tidak mungkin tanpa dukungan. Maka dukungan yang sepadan dan hebat, seorang yang pada saat itu belum ada handphone seperti hari ini, bisa menghubungi seorang Karaing Galesong laksamana muda hebat. Jauh. Iya, dari Makassar yang memang beliau sedang ada di Banten, tetapi akhirnya bisa bisa bersatu dua kekuatan besar ini, yang dari situlah akhirnya mengalahkan Amangkurat I yang merupakan kerajaan besar. Artinya sebuah kerajaan besar, mungkin kalau ibarat sekarang sebuah persekongkolan besar, bisa akan terkalahkan dengan kebesaran hati, kejujuran sikap, dan mampu mengorganize. Iya, oke. Ya, pemirsa, kalau dalam beberapa sejarah memang kehandalan atau kepintaran dari Trunojoyo adalah bagaimana melakukan strategi perang, kemudian juga bagaimana mengorganize sampai-sampai teori yang dikatakan perkawinan pun dilakukan. Iya. Putri beliau dinikahkan dengan Karaing Galesong. Nah, itu mungkin strategi politik kan apapun bisa dilakukan. Dan yang terpenting adalah kan apa yang dirasakan oleh masyarakat atau rakyatnya pada saat itu. Walaupun apakah kesejahteraan akan tercapai karena memang perang berkelanjutan kan, tapi setidaknya kekesalan atau ketidakterimaan atau kedongkolan hati nurani bahwa kita yang sedang dijajah oleh bangsa asing kok malah didukung oleh penguasa pribumi gitu. Setidaknya kan ada, saya masih punya pemimpin. Mungkin kalau sekarang saya masih punya orang tua di pemerintahan, mungkin bisa begitu kan. Dan kalau Pak Mahfud ini saya beberapa kali ketemu, walaupun mungkin beliau nggak ingat saya saya ketemu beliau pertama sekali itu di acara
Iqbal itu adalah sebuah organisasi pondok pesantren. Beliau hadir mewakili Gus Dur ya. Jadi Gus Dur masih hidup ya. Dulu ya. Dulu. Zaman Gus Dur. Iya, zaman Gus Dur. Gus Dur tidak bisa hadir, yang mewakili itu adalah Pak Yai Mahfud. Jadi makanya saya sering kali nggak enak menyebutnya Pak Mahfud gitu. Biasanya karena kami memanggilnya Pak Kiai Mahfud gitu ya. Dan kemarin gini Pak, mungkin sedikit melebar, saya ngobrol-ngobrol dengan pakar-pakar pusaka. Jadi teman-teman pakar lisan juga mendukung Pak Mahfud. Beliau mengatakan, Pak Mahfud itu kalau menurut saya, kalau ibaratkan Tosan Aji, kan di belakang banyak Tosan Aji ini, itu beliau itu ibaratnya Tosan Aji atau keris berdapur laler mengeng. Apa itu laler mengeng? Laler mengeng, kebetulan itu laler mengengnya kemarin tangguhnya Majapahit ya. Artinya sebuah Tosan Aji, wesi yang diajeni, dan di situ ada dapur laler mengeng yang kalau bahasa Islamnya itu menyiratkan filosofi kulil haq walau kana merron. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pahit. Kan seperti ini. Kalau Pak Mahfud umpamanya sekarang beliau jabatannya udah tinggi, anak-anak udah jadi ngapain sih? Kan begitu. Tetapi kata teman nih kemarin, tetapi karena memang jiwanya laler mengeng, setiap ada kebusukan yang tercium sampaikan. Maka kata teman saya, kayaknya laler mengeng ini penting juga nih kasih beliau gitu. Iya, pemirsa, memang kapasitas, kapabilitas Prof Mahfud itu tidak diragukan lagi. Dan juga banyak orang ketika ada haul Gus Dur, itu Gusmus loh, Gusmus berbicara ke Prof Mahfud. Ini sebenarnya kiai ini, kiai yang nyamar jadi pejabat. Ya iya, faktanya beliau anak pondokan. Itu melihat ke Pak Mahfud bahwa memang Prof Mahfud MD tidak hanya dalam akademisi dia mumpuni, tetapi dalam masalah agama pun dia sangat mumpuni. Maka tepat sebetulnya ketika Gus Dur mendaulat beliau sebagai Menteri Pertahanan, dan di sini ketika seperti ini Pak Mahfud Menteri Pertahanan ya zamannya era Gus Dur. Jadi di kolom komentar ini orang bermain kembali, teringat kembali bahwa tepat Gus Dur mengangkat seorang Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan, dan orang Gus Dur yang ada di struktur pemerintahan tertinggi sekarang adalah Pak Mahfud. Mungkin seperti itu. Maka sebagian orang NU atau sebagian orang tua mengatakan bahwa Mahfud MD adalah Satrio Piningit. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju? Yang penting sikap sikap patriotisme Trunojoyo yang barangkali saat ini sedang berada pada diri Pak Mahfud bisa berakhir dengan pengungkapan apa yang beliau ungkap itu seterang benderangnya, dan tidak berakhir tragis seperti yang terjadi pada Trunojoyo. Bagaimana menurut Anda? Ya, mungkin sebagian rakyat juga ada beberapa civil society mengatakan kami berada di belakang Pak Mahfud MD. Ada tuh di komentar-komentar di sini. Kami mendukung 1000% terhadap Prof Mahfud. Saya tadi baca berita juga PBNU mendukung Prof Mahfud itu. Apakah PBNU dalam konteks sebagai organisasi? Apakah hanya tulisan di koran yang mewakili dari salah satu Kiai NU? Wallahu alam lah. Tapi setidaknya mungkin mayoritas Kiai NU mendukung langkah Pak Mahfud ini. PBNU yang disampaikan oleh Gus Fahrur, salah satu ketua PBNU, mengatakan mendukung langkah-langkah Prof Mahfud, dan juga berita yang luar biasa ini bahwa Pak Jokowi pun mendukung Prof Mahfud untuk secara transparan dan belak-belakan membuka kasus ini secara terang benderang pada rapat RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Ya Gus, mudah-mudahan ini saya sepakat dengan Anda. Mudah-mudahan ini kiprah Pak Mahfud MD ini, keberanian Pak Mahfud MD ini dalam mengungkap berbagai kasus besar. Tempo hari saya mengatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah bulldozer untuk mengungkap kasus besar, membuka kotak Pandora yang yang sulit terbuka, tetapi oleh sok Mahfud MD kotak Pandora itu terbuka. Mudah-mudahan nasibnya tidak seperti Trunojoyo ya, berani
kemudian juga akhirnya memenangkan pertempuran, tetapi tragis di akhir kalah hayatnya dengan konspirasi politik. Dan juga keberanian Pak Mahfud MD seperti Gus Dur bagaimana mengungkap kasus-kasus walaupun musuh itu di hadapan orang yang banyak. Dan inilah jadi saya teringat Pak Gus Dur ya. Kenapa bangsa ini selalu begini? Karena bangsa kita ini bangsa penakut. Diki kan dia mengatakan begitu. Mudah-mudahan keberanian-keberanian yang disampaikan oleh Pak Mahfud, yang memang keberanian itu memiliki dasar, akan melahirkan Trunojoyo yang lain di negeri ini. Oke. Kita simak bagaimana RDP Komisi 3 dengan Pak Mahfud. Semoga endingnya adalah memberikan kabar yang menggembirakan dan kabar yang membuat rakyat senang. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.